Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Musawir Herman dari Prodi Pendidikan Geografi ICP dengan NIM 200109512001. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang perkembangan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Nrekang. Lebih tepatnya lagi, hal yang akan saya jelaskan kali ini mengenai pertanian yang ada di Nrekang. Nah, salah satu jenis eh, jenis tumbuhan yang dibudidayakan di Nrekang itu yakni bawang merah. Bawang merah dari Nrekang sampai pada saat sekarang ini bisa dibilang hasilnya itu sangat besar ya, dimana Nrekang sendiri tercatat sebagai penghasil bawang merah terbesar yang menempati urutan keempat yang ada di Indonesia. Nah, dengan hasil peringkat dengan menempati peringkat keempat, tentu kita bisa membayangkan seberapa luas sih kebun yang ada di Nrekang. Nah, sebagai warga atau masyarakat Nrekang asli, ya saya merasakan sendiri betapa luasnya lahan yang dijadikan sebagai tempat untuk menanam bawang ya di Nrekang. Nah, bawang ini sendiri dalam proses penanamannya itu, atau proses dari pada saat bawang itu ditanam sampai pada saat bawang itu dicabut, itu membutuhkan biaya yang tidak kecil ya pastinya. Karena dari berita atau dari informasi yang saya dapat dari warga sekitar yang tidak lain adalah seorang petani bawang, itu satu kali penyemprotan pestisida itu mencapai jutaan ya omset yang dikeluarkan. Nah, eh, beberapa eh, beberapa hari ini Nrekang atau petani Nrekang ini banyak mengeluhkan tentang meningkatnya hama pada kebun bawang, yang mana mengakibatkan kerugian penjualan dari hasil panen masyarakat itu sendiri. Tapi seiring dengan perkembangannya waktu, banyak dari masyarakat Nrekang itu sendiri yang melihat bahwasanya eh, seperti di Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa itu terdapat atau iya terdapat banyak ya lampu-lampu yang digunakan sebagai pengusir hama di malam hari. Nah, dari situlah banyak petani yang kemudian mencoba hal tersebut, hal baru ini digunakan di kebun ladang mereka di Nrekang. Nah, lada eh, lampu ini digunakan untuk mengu- apa mengusir hama saat malam hari. Nah, tanpa disadari, lampu yang sudah dipasang di kebun ini kemudian mengundang minat wisatawan ya. Setiap hari itu puluhan orang warga Nrekang ataupun warga dari luar Nrekang datang dan menaiki bukit yang akhir-akhir ini Kabupaten Nrekang mendadak viral ya, karena kerlap-kerlip lampu di malam hari yang menarik banyak wisatawan. Setiap hari itu banyak warga dari Nrekang yang naik ke atas bukit untuk membangun kemah bercengkrama dan menunggu malam agar bisa menyaksikan suasana indah di kebun dari atas bukit ya. Cahaya itu sendiri berasal dari lampu pijar yang dipasang petani untuk mengusir hama ya. Eh, Usaha petani menyalakan lampu pengusir hama saat malam hari, hmm, eh, apa ya, rupanya memberikan pemandangan yang indah ya, yang bisa disaksikan oleh banyak orang. Ironisnya, di balik keindahan itu, petani di Nrekang mengaku sudah 3 tahun terakhir menderita ya, karena hama ulat yang menyerang tanaman bawang setiap malamnya. Nah, itu yang saya katakan tadi. Eh, karena masyarakat sudah merasa bahwa wah, bagaimana ini,
pendapatan setiap tahunnya semakin menurun ya. Harga jual juga semakin rendah. Hasil panen juga yang bisa dibilang sangat-sangat tidak memuaskan ya. Artinya di sini bisa dijelaskan bahwa tidak mengalami kerugian besar ya, yang menyebabkan eh, bangkrut atau tidak bisa melakukan penanaman pada tahun-tahun berikutnya. Hanya saja kesulitan karena hama ya. Kemudian mereka mencari-cari cara bagaimana supaya pengusir hama yang ramah lingkungan seperti itu. Itulah ditemukanlah itu lampu yang tadi saya sempat jelaskan pada beberapa menit sebelumnya ya, ditemukan di Jawa ya. Sementara itu dalam pembangunan atau dalam memasang lampu pijar di kebun ini membutuhkan biaya yang kembali lagi bisa dibilang mahal ya, karena dibutuhkan banyak lampu untuk mengisi satu kebun, sedangkan kebun bawang warga itu biasanya sangat luas ya, berhektar-hektar. Namun kembali lagi di sisi lain pemerintah datang dengan membawa berita gembira ya, di mana pemerintah terkhususnya PLN atau General Manager PT PLN UIW Sulsel Rabar Ismail Deu kemudian membawakan informasi yang begitu bagus ya, yang menyatakan bahwa PLN akan meluncurkan program layanan petik bawang merah yang menggunakan Zero Private Genset bagi petani di desa Pekalobean, Kecamatan Anggeraja, Nrekang. Ya, perlu saya tekankan bahwasanya Anggeraja ini merupakan salah satu kecamatan di Nrekang yang bisa dibilang paling luas ya, lahan pertanian bawangnya. PLN berharap dengan adanya program petik bawang ini meningkatkan kualitas dari pertanian bawang merah terkhususnya di Kabupaten Nrekang ya. Nah, program layanan petik bawang ini sendiri memiliki program atau manfaat unggulan ya, yaitu yaitu pompanisasi irigasi pengairan kebun bawang. Sehingga adanya program ini petani lebih hemat sekitar 35.000 per harinya ya. Selain itu ada juga program lampu hama atau penangkap atau pengusir hama ya, sehingga dengan adanya program ini petani lebih hemat 5,5 juta per setiap panen 4 bulan ya. Penggunaan tanpa lampu hama petani membutuhkan kurang lebih 13 juta per panen, sedangkan lampu hama hanya membutuhkan sekitar 6,8 juta per panen ya. Di sini artinya kan tadi sudah saya sebutkan bahwasanya penggunaan pestisida untuk mengusir hama itu membutuhkan budget yang agak besar ya. Artinya dikatakanlah bahwa penggunaan budgetnya itu mencapai jutaan rupiah ya. Namun di sini yang sebelumnya pengeluaran petani itu bisa mencapai 13 juta per panennya, sekarang hanya membutuhkan sekitar 6,8 juta per panennya. Ya, ketiga yaitu kemudian program penyiraman kebun bawang ya, sehingga dengan adanya program ini petani lebih hemat sekitar 13.000 per hari. Misalnya penggunaan handset untuk membutuhkan sekitar 19.000 per hari dibandingkan penggunaan pompa listrik yang hanya 5.000 per air. Nah, di sini perlu saya sebutkan masyarakat di Nrekang itu mengairi kebun mereka mengambil air untuk kebun mereka itu dari sungai ya. Dan untuk memompa air itu pasti dibutuhkan genset yang mana pasti akan menelan biaya tambahan. Namun setelah adanya program dari pemerintah ini, kemudian pemompaan air ini menjadi lebih mudah dan lebih murah tentunya.
Ya berikutlah bisa kita simpulkan bahwasanya, perkembangan pertanian yang ada di Nrekang itu eh, bisa meningkat karena adanya informasi yang bisa didapatkan dari luar ya, seperti informasi tentang lampu pijar dari Jawa yang ditemukan oleh beberapa masyarakat, dan juga kemudian eh, eh, apa ya, peran pemerintah dalam dengan memberikan kemudahan untuk masyarakat itu sendiri. Nah, sekian itulah beberapa eh, atau sekian itulah cerita saya tentang Bumi Masin Rempulu yang sekarang ini bisa dibilang sebagai penghasil pangan ya dari rekan, penghasil sayur-sayuran. Nah, saya Abdul Sabur Herman pamit. Selamat menjalankan aktivitas. Terima kasih.